Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat. Skensa Jaya. Skensa siap, disiplin, berkompeten, dan beretika. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ibu Hendra Bawa dari kelas TBSM 2. Nomor absen 25. Kali ini saya akan menceritakan tentang teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar aku lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang lebih baik lagi. Oke, langsung saja kita ke videonya. Enjoy this video. Teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Agama Hindu-Buddha telah lama ada di Indonesia. Agama yang berkembang di India ini juga cukup berhasil membangun peradaban-peradaban yang maju di Nusantara. Seperti candi-candi yang megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, serta kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang termasyhur di seantero Asia Tenggara. Tidak ada kejelasan pasti kapan agama Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara. Namun para ahli sejarah mengajukan beberapa teori yang menjelaskan bagaimana bangsa India memperkenalkan kebudayaannya kepada bangsa Indonesia. Ada beberapa teori yang bisa menjelaskan bahwa kapan masuknya agama Hindu ke Indonesia. Ada 5 teori yang bisa menjelaskan, yaitu teori Ksatria, teori Waisya, teori Brahmana, teori arus balik, dan yang terakhir adalah teori Sudra. Berikut ini adalah penjelasan teori-teori tersebut. Teori yang pertama adalah teori Waisya. Teori ini dicetuskan oleh N.G. Krom. Menurutnya, kebudayaan India masuk ke Indonesia dibawa oleh kasta Waisya, terutama para pedagang. Kaum Waisya yang berdagang ke Nusantara berlayar mengikuti angin. Jika angin tidak memungkinkan untuk kembali, mereka akan menetap sementara waktu di Nusantara. Para pedagang inilah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Hubungan dagang antara pedagang India dan Indonesia sudah berlangsung sejak abad 1 Masehi. Para pedagang juga menjalin hubungan baik dengan para penguasa pribumi agar perdagangan berjalan lancar. Dalam proses itulah terjadi komunikasi dan secara perlahan para pedagang turut menyebarkan budaya dan agama Hindu ke tengah-tengah masyarakat. Para pedagang tersebut juga banyak melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi. Dan melalui perkawinannya tersebut, mereka memperkenalkan kebudayaan India yang kental dengan agama Hindu. Teori yang kedua adalah teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh C.C. Briggs dan Moe Kerji. Para pendukung teori Ksatria beranggapan bahwa agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh para Ksatria, yakni golongan bangsawan dan prajurit-prajurit perang. Saat itu persoalan politik terus berlangsung di India, sehingga mengakibatkan beberapa pihak yang kalah dalam peperangan terdesak. Para Ksatria yang kalah akhirnya mencari tempat lain sebagai pelarian, salah satunya ke wilayah Nusantara. Di Indonesia mereka kemudian mendirikan koloni dan kerajaan-kerajaan barunya yang bercorak Hindu-Buddha. Merekalah yang kemudian menjadi nenek moyang di dinasti-dinasti Hindu-Buddha di Indonesia. Kelemahan teori ini yaitu selama ini belum ada ahli dapat menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya eksploitasi dari prajurit-prajurit di India di Kepulauan Indonesia.
Teori yang ketiga adalah teori Brahmana. Menurut teori ini, para Brahmana seperti ahli ulama, ahli hukum, ahli kitab suci, serta sarjana sastra dan filsafat berperan membawa kebudayaan India ke Indonesia. Menurut Van Leur, pada penguasa mengundang para Brahmana dari India untuk dapat bertamu dengan orang-orang India yang memiliki tarif yang sama dan untuk meningkatkan kondisi negerinya. Dalam proses interaksi tersebut, para Brahmana memperkenalkan kebudayaannya yang berasal dari golongan mereka atau golongan Brahmana. Ini didasarkan pada peninggalan kerajaan bercorak Hindu-Buddha, terutama prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Di India, bahasa Sanskerta hanya digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan. Hanya golongan Brahmana yang menguasai penggunaan bahasa tersebut. Teori arus balik. Menurut VDK Bots, masyarakat Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama dari orang asing yang datang. Kebudayaan Hindu yang masuk ke Indonesia itu adalah atas inisiatif dari bangsa Indonesia sendiri. Sebab banyak orang dari Nusantara yang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha. Setelah kembali ke Nusantara, mereka lalu menyebarkan ajaran yang mereka dapatkan dari Profesor Dr. Sudjipto Widjo Suparto menemukan bahwa raja-raja yang tercantum dalam prasasti bukanlah orang India, melainkan orang Indonesia sendiri. Teori yang terakhir adalah teori sudra. Teori ini dikemukakan oleh Van Faber. Teori sudra beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Hindu dibawa oleh golongan sudra atau budak yang datang ke Indonesia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Mereka menetap dan terjadilah asimilasi dan akulturasi dengan penduduk sekitar. Lambat laun masyarakat yang pada awalnya memeluk animisme dan dinamisme berganti memeluk agama Hindu dan agama Buddha. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar aku lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang lebih baik lagi. Dan ya,